General Manager hotel bernama Terry Purcell ditemukan tewas. Bekerja lembur setiap malam di kantornya dan di sana juga dia terakhir dilihat. Terry tewas karena pukulan benda keras di kepala dan ditemukan di dalam mesin cuci untuk membersihkan semua bukti fisik. Waktu kematian kemungkinan terjadi di antara jam 9.30 malam sampai tengah malam tadi. Sidik jari yang ada hanyalah pegawai yang menemukan korban. Pena tinta dan beberapa lembar koran ditemukan di dalam mesin cuci. Bisa jadi milik korban atau milik pembunuh. CCTV di daerah sekitar tidak aktif selama berbulan-bulan. Artinya pembunuh orang yang mengetahui keadaan hotel sehingga bisa melakukan pembunuhan tanpa harus dipantau. Melihat di kantor Terry, terdapat bercak darah di meja. Holmes melihat bukan sebuah perampokan. Tidak ada laci dan lemari yang terbuka. Sedangkan para staf hotel bersaksi, Terry merupakan bos yang baik. Melihat berbagai penghargaan amal yang terpajang, Holmes melihat Terry merupakan orang yang cukup ingin diperlihatkan. Dilihat juga ada foto keluarga. Jadi yang akan diwawancarai adalah suami Terry yang kebanyakan ditemukan pembunuh biasanya dilakukan kalau tidak suami, ya istrinya. Sampailah di rumah Terry, suaminya bernama Oliver. Mengatakan Terry adalah istri yang baik dan tidak mempunyai masalah apa-apa di keluarga maupun di luar. Tapi Holmes melihat tidak seperti itu. Kursi panjang terlihat ada yang tidur di sana. Handuk basah dan sebuah resume pekerjaan menandakan adanya masalah antara Oliver dan Terry. Dan benar, Oliver mengakui kalau hubungan suami istrinya mengalami masalah sejak dia dikeluarkan dari pekerjaan. Jadi dia tidak lagi tidur bersama Terry dan berusaha mencari pekerjaan baru. Sampai di luar rumah, Holmes sementara menyimpulkan Oliver teguh dengan alibinya. Dan Watson melihat seseorang di seberang rumah Terry, berkemungkinan dia tahu sesuatu. Ternyata benar, ibu itu pernah melihat Terry keluar bersama pria tampan. Sering mampir saat Oliver tidak ada di rumah dan memperlihatkan foto pria itu. Sampailah bertemu dengan pria tersebut, dia bernama Geoffrey. Dia mengaku Terry adalah orang yang membantu organisasi amalnya, membantu mengumpulkan uang untuk menghancurkan ranjau darat tak terdeteksi. Dia juga mengenal Oliver. Alibinya pada saat kejadian adalah sedang bersama seorang teman dan istrinya mengundang makan malam. Dua tersangka sudah mempunyai alibinya masing-masing. Bell memberikan laporan baru ke Holmes. Ada kabar PSK yang menggunakan hotel Terry dan Terry yang menyingkirkan para PSK tersebut. Beberapa minggu kemudian Terry mendapat beberapa telepon ancaman dari orang tidak dikenal yang mungkin mucikari dari para PSK tersebut. Kemudian Holmes dan Watson langsung menuju hotel untuk melihat sumbernya secara langsung. Jika memang kematian Terry dikarenakan laporan tadi, maka harusnya sekarang para PSK akan berkeliaran di hotel ini setelah kematian Terry. Dan Holmes memilih satu wanita yang berkemungkinan seorang PSK. Dan tertujulah satu wanita. Masalahnya adalah kesaksiannya berbanding terbalik dengan laporan yang diterima Bell. Justru Terry yang membuat beberapa PSK bisa bekerja di hotel ini melayani klien. Jadi tidak mungkin mucikari mereka akan membunuh orang yang memberi jalan pekerjaan anak buahnya. Sebelum pergi, wanita itu memberikan nomor kontaknya, bukan ke Holmes tapi ke Watson. Ke kantor polisi, Gregson juga mendapat kesaksian PSK lain mengatakan hal yang sama, sampai di mana para tamu mengeluhkan para PSK ini muncul di lobi. Jadi Terry mulai memindahkan jalur pertemuan PSK dengan kliennya lewat area laundry, di mana kamera CCTV-nya tidak beroperasi dan mungkin Terry yang sengaja membuat CCTV di area itu tidak aktif. Dan hal yang aneh adalah Terry melakukan ini secara gratis. Dan yang mengancam Terry adalah seorang wanita PSK yang dilarang berada di hotel sejak mabuk-mabukannya di area lobi. Wanita itu sedang ditahan selama 6 bulan. Jadi bukan dia pembunuhnya. Kemudian Holmes dan Watson kembali ke kantor Terry. Holmes menemukan di dalam laci Terry sebuah jaringan wireless yang disimpan di wadah bedak. Dihidupkan yang ternyata isinya adalah akses ke CCTV tersembunyi sebanyak 9 kamera. Dan Holmes mendapatkan alasan kenapa Terry mendapatkan keuntungan dari perjanjiannya dengan PSK, yaitu melalui pemerasan. Tapi tidak meminta uang kepada PSK, melainkan kepada klien-klien kaya tersebut.
Jadi, klien-klien yang diperas Terry berpotensi menjadi pelaku dalam kasus ini. Well, I think I've worked out how Terry was profiting from her arrangement with the hookers. Pindah ke rumah, Holmes memperhatikan rekaman mana yang berpotensi sebagai pelaku. Di sela itu, Watson menelpon anak Terry bernama Carly. Dia ingin memberitahu soal ibunya kepada Watson. Tapi ayahnya melihat Carly menelpon, jadi dia tidak jadi bercerita. Kemudian Holmes lebih tertarik dengan file-file yang sudah ada di flash disk Terry. Terdapat foto-foto keluarganya. Tapi filenya terlalu besar untuk sebuah foto dan hampir menguasai isi flash disk. Holmes mempunyai software enkripsi. Dia mengenkripsi foto tersebut yang ternyata ada rekaman Oliver bersama Geoffrey. Tingkah lakunya membuat Holmes menelpon Gregson untuk segera ke rumah Oliver. What? But who are you calling? Captain Gregson. Bertemulah dengan Oliver. Holmes mengatakan bahwa Oliver dan Terry adalah seorang mata-mata. Awalnya Holmes mengira ini adalah pemerasan, tapi alasan Terry tidak meminta keuntungan dan berkat pendamping yang menyusun rencana membawa maklar internasional pergi ke hotel Terry itu untuk mendapatkan informasi. Hal yang sama dilakukan oleh Oliver di pekerjaannya dahulu sebagai konsultan keuangan. Dia bukan dipecat melainkan mengundurkan diri. Tempat kerjanya ingin menjalin kerjasama dengan Departemen Pertahanan. Dan jelas nantinya mereka akan mengecek latar belakang para pegawainya. Jadi Oliver harus mengundurkan diri agar identitas aslinya tidak ketahuan kalau dia adalah seorang mata-mata dari Rusia. Pada saat pertama Oliver ditemui, Holmes melihat ciri khas dari orang Rusia, dari berjabat tangan dan sebuah koin. Jadi, jika kematian Terry dikarenakan pekerjaan mata-matanya, maka Oliver harus menjelaskannya di kantor polisi. Sekarang Holmes harus menunggu FBI datang untuk menemui Oliver di ruangan. Karena kasus ini tidak hanya pembunuhan, tapi ditambah adanya spionase. Dan Watson kembali ditelepon Carly, menanyakan tentang ayahnya. Holmes menganggap Carly dalam bahaya. Dia masih belum ditugaskan sebagai agen selanjutnya. Jadi Watson akan pergi menyusul Carly, sedangkan Holmes dan Bell akan pergi ke tempat Geoffrey. Yang jelas dia adalah pendamping mata-mata Rusia, Oliver, dan Terry. Tapi saat Holmes datang, file-file rekaman yang ada sudah dihapus oleh Geoffrey. Dan kemudian Gregson menyuruh Holmes dan Bell kembali karena FBI sudah datang. It's no longer there. Obviously someone just scrubbed it clean. Di ruang interogasi, Oliver menceritakan bagaimana dia dan Terry ditugaskan sebagai pasangan, termasuk memiliki anak yaitu Carly. Carly adalah bagian dari misi untuk menjadi agen Rusia murni dari Amerika. Tapi Oliver dan Terry memiliki pandangan berbeda. Oliver ingin Carly menjalani hidupnya sendiri, sedangkan Terry ingin Carly tetap meneruskan tugas orang tuanya. Oliver tidak tahu siapa yang membunuh Terry, tapi jika polisi bisa menjamin keselamatan anaknya, Oliver akan bersedia mengaku sebagai pelakunya. Dan di sisi Watson, Carly tahu bahwa orang tuanya mata-mata Rusia semenjak ibunya memberitahu beberapa hari yang lalu. Dan Carly mengaku kalau dialah yang membunuh ibunya. I killed my mother. Cerita selanjutnya dilanjutkan di kantor polisi. Ketika Carly ingin bersekolah di Michigan, ibunya tiba-tiba mendesak Carly harus pergi ke Georgetown. Alasannya di sana mempunyai kampus dengan gelar terbaik, di mana nantinya dia bisa bekerja di Washington dan dapat beroperasi sebagai agen generasi kedua di nasional Amerika untuk mendapatkan akses di mana orang tuanya tidak bisa. Tapi Carly tidak mau. Saat dia mau pergi, tiba-tiba Terry menahannya. Carly mendorong ibunya dan kepalanya menabrak meja kantor. Carly memanggil-manggil ibunya tapi tidak ada balasan sampai di mana Geoffrey datang. Mengatakan kalau dia adalah pendamping orang tuanya dan menyuruh Carly pergi sebelum ketahuan. He told me that he was my mom's handler and that I was in a lot of trouble. Carly pergi dan kembali ke rumah bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meminta ayahnya dilepaskan karena bukan ayahnya yang membunuh ibunya, melainkan Carly itu sendiri. Lalu pindahlah ke Geoffrey untuk ditangkap. Tapi dia mengatakan bahwa dia akan dipenjara hanya seminggu saja karena Amerika mempunyai daftar tahanan yang ada di Rusia yang ingin mereka bebaskan.
Daftar itu akan membuatnya bisa bebas begitu saja. Dan kasus pun selesai. Tapi tidak selesai untuk Watson. Dia masih tidak menerima Carly sebagai pembunuh kasus ini. Jadi dia masih menyelidiki ketika Holmes merasa kasus ini sudah selesai. Watson meminta hasil otopsi dari polisi. Dia melihat tangan Terry yang retak di jari manis. Jika memang Carly yang membunuh Terry, harusnya Carly tidak lupa menceritakan bagian di mana ibunya melawan saat didorong. Dan Holmes mendapatkan petunjuk saat melihat alat bukti pena tinta. Esoknya di kantor polisi, Geoffrey kembali disidang oleh Holmes. Pada saat Carly disuruhnya pergi, sebenarnya Terry belum mati, tapi harus membuatnya mati agar membuat Carly menerima sebagai mata-mata. Carly merupakan aset terbaik untuk Geoffrey, mata-mata yang asli dari Amerika. Bisa dijadikan aset panjang untuk Rusia, hal yang tidak ada di Terry. Jadi Geoffrey mempensiunkannya. Terry sempat melawan, memukul keras hingga mematahkan tangannya, hingga dia menggunakan pena tinta untuk menusuk Geoffrey sampai penanya patah. Tapi di TKP tidak ditemukan tinta di tangan Terry ataupun baju yang ada di mesin cuci. Namun bukan berarti tidak ada. Holmes ingat sebuah kata-kata, tinta tidak terlihat. Pena tinta yang dipakai Terry, tintanya memakai tinta fluorescing permanen. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi bisa dilihat lewat ultraviolet. Jadi, dengan Gregson menemukan baju Geoffrey yang dipakainya saat kejadian, menggunakan sinar UV terlihat tinta yang banyak di baju Geoffrey. Maka Geoffrey adalah pelaku sesungguhnya yang membunuh Terry. Dan Rusia tidak akan menggunakan pertukaran kepada mata-mata yang membunuh rekannya sendiri. Jadi, Geoffrey resmi menghabiskan sisa umurnya di penjara Amerika. Dan kali ini, kasus benar-benar selesai. Scene ditutup dengan Holmes yang bangga dengan keteguhan Watson ingin menyelamatkan Carly. Holmes ingin mengajak Watson tetap sebagai partnernya, tapi tetap akan dibayar ayahnya sebagai pendamping kesehatan. Tapi Watson ternyata sudah mendapatkan pekerjaan lain, dan minggu depan dia akan mendapatkan klien baru.